Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ithafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan karya Fadilati Syekh Dr. Salih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan ini kita masuk Ad-Dars Ar-Rabi' wal-Ishrun, pelajaran yang ke-24. Fil hathi ala ziyadatil ijtihadi fil a'malis salihati fil ashril akhir min Ramadan. Itu tentang dorongan, motivasi dan anjuran untuk menambah kesungguhan, menambah ijtihad ya, dalam melakukan amal saleh fil ashril akhir pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, Alhamdulillahilladzi faddala syahra Ramadana ala sairi syuhur. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengutamakan atau melebih utamakan bulan Ramadan ini di atas bulan-bulan yang lainnya. Wa khassal ashral awakhira bi'azimil ujur. Dan dia telah mengkhususkan 10 hari terakhir dengan pahala yang sangat besar. Hatha ala takhsisil ashril awakhiri bimazid ijtihadin fil ibadah. Dia telah mendorong dan memotivasi kita untuk mengkhususkan 10 hari terakhir ini untuk menambah ijtihad kesungguhan kita fil ibadah, di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Li'anha khitamus syahri, karena 10 hari terakhir ini adalah penutup dari bulan Ramadan ini. Wal a'malu bil khawatim, dan sebagaimana telah maklum bahwasanya amalan itu dinilai dengan ini penutupnya, dengan penutupnya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat dan salam semoga terus terlimpah kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari pembalasan. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin, innakum fi ashrin mubarakah. Sesungguhnya engkau berada di dalam 10 hari yang penuh dengan berkah. Fil ashril awakhir hiyal ashrul awakhiru, yaitu 10 hari terakhir min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Ja'alaha Allahu mausiman lil'i'taqi minan nar, yang Allah Ta'ala telah menjadikan 10 hari terakhir ini sebagai waktu untuk membebaskan manusia dari neraka. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhussu hadhil ashra bil ijtihadi fil amal. Dan Nabi SAW kebiasaan beliau itu mengkhususkan 10 hari ini untuk berijtihad, untuk bersungguh-sungguh di dalam melakukan amalan aktsara min ghairiha, lebih banyak daripada pada hari-hari yang lain. Beliau menambah kesungguhan beliau dalam beramal pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Kama fi sahih Muslimin, sebagaimana dalam sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashril awakhiri ma lam yajtahid fi ghairiha. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir, tidak sebagaimana kesungguhan beliau pada bulan ataupun pada hari-hari yang lain. Wa fi sahihaini anha, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim sahihain dari Aisyah juga, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Nabi SAW apabila sudah masuk 10 hari terakhir, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya ya. Beliau juga menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Taib. Wa hadha syamilun lil ijtihadi fil qira'ati was salati wadz dzikri. Maka ini amalan yang dikuatkan di akhir bulan Ramadan ini, syamilun, mencakup ijtihad, mencakup kesungguhan di dalam membaca Al-Quran, dalam salatnya, dalam zikirnya, wassadaqati wa ghairi dzalika, dan dalam sedekah dan yang lain sebagainya. Intinya semua amal ibadah hendaknya kita tambah bersungguh-sungguh di 10 akhir bulan Ramadan ini. Wa kana alaihi salatu wassalam yatafarragu fi hadhil ashri litilkal amal, dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu menghabiskan waktunya
pada 10 hari terakhir ini untuk amalan-amalan tersebut. Fayambaghi laka ayyuhal muslim, maka selayaknya bagi engkau wahai seorang muslim, al-iqtida'u bi nabiyyika, untuk meneladani nabimu, bitafarrughi fatatafarraghu min a'mali dunya aw tukhaffifu minha lituwaffira waqtan lil-ishtighali bit-ta'ati fi hadhihi al-ashr mubarakah. Maka engkau ini mengkosongkan dari amalan-amalan dunia, ya, meninggalkan amalan-amalan dunia atau mengurangi amalan-amalan dunia untuk memperbanyak waktu menyibukkan diri dengan ketaatan di 10 hari yang penuh dengan berkah ini. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, wa min khasaisi hadhil ashri, dan di antara kekhususan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah al-ijtihadu fi qiyamil laili wa tatwilis salati bitamdidil qiyami warruku'i wassujudi, yaitu bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan salat malam, ya, dengan melamakan salatnya, menjadikan salatnya itu salat yang lama, ya, bitamdidil qiyam, dengan memanjangkan ini berdirinya, waktu rukuknya, waktu sujudnya, dan dengan memanjangkan bacaan Al-Qur'annya, wa iqadhil ahli wal auladi, membangunkan istri dan anak-anak, keluarga, liusyarikul muslimina fi ilhari hadhihi syairati, agar mereka itu bisa ikut serta dengan kaum muslimin di dalam menampakkan syiar ini, wa yashtariku fil ajri, dan agar mereka itu mendapatkan bagian, ikut serta di dalam mendapatkan pahala, wa yatarabbau 'ala ibadah, dan agar mereka itu terdidik untuk beribadah kepada Allah azza wajalla. Wa qad ghafala katsirun minan nasi an auladihim, sebagian manusia, banyak di antara manusia telah lalai dari anak-anak mereka. Fatarakuhum yahimuna fi syawari', mereka meninggalkan atau membiarkan anak-anak mereka itu keluyuran di jalan-jalan. Wa yasharuna lil-la'bi was-safahi, mereka, yakni anak-anak tersebut, dibiarkan untuk begadang, untuk bermain-main dan melakukan perbuatan yang bodoh. Wala yahtarimuna hadhil layali, dan mereka tidak menghormati malam-malam ini. Wala takunu laha manzilatun fi nufusihim, dan malam-malam ini tidaklah memiliki, manzilah, tidak memiliki kedudukan dalam hati-hati mereka. Wa hadha min su'it tarbiyah, ini merupakan salah satu di antara bentuk pendidikan yang buruk kepada mereka. Wa innahu laminal hirmanil wadhihi wal khusranil mubin an ta'ti hadhil layali wa tantahiya wa katsirun minan nasi fi ghaflatin mu'ridun, dan sungguh termasuk hirman, yaitu bentuk keterhalangan dari kebaikan yang sangat nyata, wal khusranil mubin, dan kerugian yang sangat nyata, yang sangat jelas, an ta'ti hadhil layali, datangnya malam-malam yang penuh dengan berkah ini, wa tantahi, dan berakhir, sedangkan banyak di antara manusia itu dalam kelalaiannya mereka berpaling. Ini merupakan sebuah kerugian yang sangat-sangat nyata, yang sangat-sangat jelas. La yahtammuna laha, mereka tidak memperhatikan malam-malam ini. Wala yastafiduna minha, tidak mengambil faedah dari malam-malam ini. Yasharuna al-laila kullah, mereka begadang di seluruh waktu malam. Aw mu'dhamahu, atau pada sebagian besar dari malam tersebut, fi ma la faidata fihi, dalam perkara yang tidak ada faedahnya. Aw fihi faidatun mahdudatun, atau dalam perkara yang terdapat faedah tetapi terbatas, yang yumkinu husuluhum 'alaiha fi waqtin akhar, yang sesungguhnya faedah itu bisa didapatkan pada waktu yang lain, ya. Wa yu'attiluna hadhil layaliya 'amma khussisat lahu, lalu mereka mengkosongkan malam-malam ini dari perkara yang seharusnya dikhususkan padanya, ya. Fa idza jaa waqtul qiyami namu, apabila datang waktu untuk salat maka mereka tertidur. Wa fawatu 'ala anfusihim khairan katsira, mereka telah meluputkan dari diri mereka itu kebaikan yang sangat banyak. La'allahum la yudrikunahu fi 'amin akhar, yang barangkali saja mereka tidak bisa mendapatkan waktu yang baik ini pada hari atau pada tahun yang berikutnya. Bisa jadi mereka tidak akan tidak akan mengalami tahun berikutnya, ya. Maka hendaknya segera mengambil manfaat kesempatan pada 10 hari terakhir yang kita alami pada tahun ini. وَقَدْ حَمَّلُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ وَأَوْلَادَهُمْ أَوْزَارًا ثَقِيلَةً لَمْ يَفَكِّرُوا فِي سُوءِ عَاقِبَتِهَا, dan mereka telah memberikan beban kepada diri mereka
kepada keluarga mereka dan anak-anak mereka berupa dosa-dosa yang sangat berat yang mereka tidak memikirkan buruknya akibat dari dosa-dosa tersebut. Ya. Ini kebanyakan orang yang melalaikan, yaitu malam-malam terakhir di bulan Ramadan tersebut. Wa qad yaqulu ba'dhum inna hadzal qiyama nafilah. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwasanya inna hadzal qiyama nafilah. Oh, ini adalah salat-salat di waktu malam ini kan cuma sekedar sunnah saja. Sebagian mereka mengatakan demikian. Wa ana yakfini al-muhafazatu 'ala al-fara'id. Cukup bagi saya untuk menjaga yang wajib-wajib saja. Ini kata mereka. Ya. Jadi mereka meremehkan ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala sunnahkan di akhir-akhir bulan Ramadan tersebut dengan mengatakan ini hanya sunnah. Cukup bagi saya untuk menjaga yang wajib-wajib. Waqad qalat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di amsali haula. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah berkata kepada orang-orang yang semacam ini, ya, balaghani an qaumin yaqulun in addaina al-fara'idha lam nubali an nazdada. Telah sampai kepada saya, yaitu kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tentang ini orang-orang yang mengatakan apabila kami telah menunaikan kewajiban-kewajiban, apabila kita sudah melaksanakan perkara-perkara yang wajib, lam nubali an nazdada, kami tidak perlu lagi untuk melakukan tambahan-tambahan. Maka Aisyah mengatakan, wala amri la yas'aluhumullahu illa amma aftarad alaihim walakinnahum qaumun yukhti'una bil-laili wan-nahar. Kata beliau Aisyah radhiyallahu anha, sungguh Allah tidak akan bertanya kepada mereka kecuali tentang perkara yang Dia wajibkan kepada mereka. Walakinnahum, akan tetapi mereka itu qaumun yukhti'una bil-laili wan-nahar, adalah orang-orang yang pasti melakukan kesalahan di waktu malam dan siang. Wa ma antum illa min nabiyikum wa ma nabiyukum illa minkum. Dan kalian tidak lain hanyalah dari nabi kalian, dan nabi kalian tidak lain hanyalah dari kalian. Maksudnya di sini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, memang yang Allah tanyakan kepada kalian adalah kewajiban-kewajiban kalian, akan tetapi kita banyak salah dan dosa, yang itu akan kesalahan dan dosa tersebut akan dikurangi, ya, ditambal dengan perkara-perkara sunnah yang kita lakukan. Dan bahwasanya Nabi kita itu adalah bagian dari kita yang kita harus mencontoh beliau. Maka lihatlah, beliau mengatakan, wallahi ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail. Aisyah mengatakan, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah meninggalkan salat malam. Maka ini jawaban Aisyah kepada orang-orang yang mengatakan kami sudah cukup dengan kewajiban-kewajiban yang kami laksanakan, tidak perlu menambah lagi dengan amalan-amalan sunnah. Maka dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kita itu adalah orang yang banyak dosa, yang membutuhkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dengan melaksanakan yang wajib-wajib saja. Demikian pula kita adalah orang-orang yang merupakan umat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus meneladani beliau, dan ternyata beliau adalah orang yang terus-menerus melaksanakan salat malam. Kemudian beliau hafizahullah taala, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan, wa min khasaisi hadhihi al-ashr al-mubarakati, di antara kekhususan 10 hari yang penuh dengan berkah ini, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, annaha yurja fiha musadafatu lailatul qadr. Maka di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan ini sangat diharapkan padanya akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Malam Al-Qadr, malam kemuliaan, malam Lailatul Qadr. Allati qala Allah fiha, yang Allah Ta'ala firmankan tentangnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wa fi sahihaini, dalam sahihain Bukhari Muslim, dalam sahih Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berdiri salat di malam Lailatul Qadar dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Ya. Wala yaghfarul muslimu bihadhihi lailatil 'azimati illa idza qama layali asy-syahri kullaha. Dan seorang muslim tidak akan mendapati malam yang agung ini, ya, tidak akan mendapati malam yang agung ini dan keutamaannya kecuali jika dia itu sholat pada semua malam-malam
bulan Ramadan ini seluruhnya. Ya. Kalau seseorang itu sholat setiap malam bulan Ramadan, bisa dipastikan dia akan mendapati atau bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau dia di satu malam di antara bulan Ramadan itu dia tinggalkan, maka barangkali malam Lailatul Qadar itu pada malam yang dia tinggalkan tersebut. Maka hendaknya kita itu terus itu melaksanakan sholat malam ini di malam bulan Ramadan tersebut. Li'annaha lam tuhajjad fi lailatin muayyanatin minha. Karena Lailatul Qadar itu tidaklah ditentukan atau dibatasi pada satu malam tertentu di bulan Ramadan. Ya, tidak dibatasi pada malam tertentu. Terus pada malam ke-27 Ramadan misalkan. Tidak. Kata para ulama, bahasa malam Lailatul Qadar itu bisa berpindah-pindah. Kadang pada malam ke-27, kadang malam ke-25, malam ke-23 dan seterusnya. Yang disebutkan dalam sebagian hadis bahwasanya hari-hari atau malam-malam yang sangat berpotensi besar untuk ditemui malam Lailatul Qadar padanya adalah malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Wa hadza min hikmatillahi subhanahu. Ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala li ajli ayakthura ijtihadul ibad, agar kesungguhan seorang hamba itu menjadi semakin banyak di bulan Ramadan ini. Yaitu Allah taala tidak membatasi malam Lailatul Qadar pada satu malam tertentu, ya. Tetapi pada malam-malam yang berpindah-pindah, hikmahnya adalah agar manusia, hamba-hamba Allah Ta'ala ini terus berijtihad, bersungguh-sungguh di dalam beribadah di bulan Ramadan ini, dan bersungguh-sungguh fi taharriha, di dalam mencari malam Lailatul Qadar tersebut, wa yaqumu layali asy-syahri kullaha, dan agar mereka itu salat malam pada seluruh bulan Ramadan ini seluruhnya, li talabiha, untuk mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Fatahsulu lahum kathratul amali wa kathratul ajr, sehingga dengan demikian mereka akan mendapatkan banyaknya amal dan juga banyaknya pahala. Fajtahidu rahimakumullah. Oleh karena itu maka bersungguh-sungguhlah wahai kalian rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala merahmati kalian, fi hadzal ashri, di malam-malam yang 10 ini, alati hiya khitamu syahr, yang ini merupakan malam-malam penutup bulan Ramadan. Wa hiya layalil itqi minan nar, dan malam-malam inilah malam-malam dibebaskannya dari neraka, dibebaskannya umat manusia dari neraka, hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman. Ruya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau mengatakan kalimat dengan ruya, ya, yang disebutkan dalam ilmu hadis ini adalah sighatut tamrid, yang terkadang para ulama membawakan kalimat dengan ruya ini mengisyaratkan akan hadis yang disampaikan itu tidak sahih. Beliau mengatakan ruya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala an syahri Ramadan, beliau bersabda tentang bulan Ramadan, syahrun awwaluhu rahmatun, bulan yang awalnya itu rahmat, wa awsatuhu maghfiratun, pertengahannya adalah ampunan, wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Ya, ini hadis yang tadi kita katakan Syekh membawakannya dengan kalimat ruya, dengan sighatut tamrid, yang mengisyaratkan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, ya. Tetapi cukuplah keutamaan-keutamaan tentang bulan Ramadan sangat banyak dari hadis-hadis yang sahih, dan juga keutamaan 10 hari terakhir juga cukup dari hadis-hadis yang sahih. Fal muslimu alladhi tamurru alaihi mawasimur rahmati wal maghfirati wal 'idqi minan nari fi hadha asy-syahri wa qad badala majhudahu wa hafidha waqtahu wal tamasa ridha rabbih, inna hadzal muslima hariyun ay yahuza kulla khairati hadha asy-syahri wa barakatihi wa yafuza bi nafahatihi. Seorang muslim yang ketika dilewati oleh musim-musim rahmat, maghfirah, dan pembebasan dari neraka ini, fi hadha syahr, di bulan ini, lalu dia mengerahkan kesungguhannya dan menjaga waktunya dan mencari keridhaan Allah Ta'ala padanya, maka seorang muslim yang seperti ini hariyun, dia sangat layak sekali, sangat pantas, ayahuza kulla khairatin, akan mendapatkan semua kebaikan, kulla khairati hadha syahri, akan mendapatkan semua kebaikan yang ada di bulan ini, wa barakatihi wa yafuza binafahatihi, dan dia akan mendapatkan barakahnya dan akan meraih yaitu keutamaan dari bulan Ramadan tersebut. Fayanala ad-darajatil 'aliyata, maka dia akan meraih tingkatan yang tinggi, bima aslafahu fil ayyamil khaliyah, dengan apa yang telah dia lakukan pada hari-hari yang terdahulu, yang sebelumnya. Wa hadza
هذا ويجب التنبيه على أن بعض أئمة المساجد هداهم الله يخالفون السنة. Dan perlu diberi catatan di sini, perlu ada tanbih, wajib untuk memberikan peringatan di sini, ala anna ba'dha a'immatil masajid, bahwasanya sebagian imam-imam masjid, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka, sebagian imam-imam masjid menyelisihi sunnah, mereka menyelisihi sunnah, wa hadiyas salaf, dan mereka menyelisihi petunjuk salaf, yaitu dalam muamalah mereka terhadap bulan Ramadan ini, terutama di akhir bulan Ramadan ini. Haitsu inna sunnata hiya ziyadatul ijtihad, di mana kita ketahui bahwasanya sunnah itu adalah menambah kesungguhan kita fi hadzal ashri, di 10 hari terakhir ini. Ya, menambah kesungguhan di 10 hari terakhir ini bija'li salati tarawih qismain, dengan contohnya, ya, ini belum menyebutkan contoh, salah satu contoh kesungguhan beribadah di malam-malam akhir bulan Ramadan, yaitu dengan contohnya adalah dengan menjadikan salat tarawih 2 bagian, ya, dengan salat tarawih 2 bagian. Fa yusalli 10 raka'atin fi awwalil laili wa 10 raka'atin tahajjudan fi akhiril lail, ya. Salat ini tarawih menjadi 2 bagian, salat 10 rakaat di awal malam, kemudian 10 rakaat berikutnya tahajud di akhir malam, ya. Wa takhtim bil witri, yang kemudian diakhiri atau tukhtam bil witri, atau ditutup dengan salat witir. Ini yang seharusnya demikian. Jadi menghidupkan malam-malam 10 hari malam terakhir di bulan Ramadan itu, awalnya dan pertengahannya dan juga akhirnya, sebagaimana Rasulullah SAW dulu juga menghidupkan malam-malam Ramadan tersebut, ya. Lakin ba'dul a'immati fi hadzal zaman, akan tetapi sebagian dari imam-imam masjid di zaman ini, ya, yulghi salat awwalil lail, mereka mengabaikan salat di awal malam, wa yaqtasiru ala salati tahajjudi 10 raka'atin atau 8 raka'atin, ya. Lalu kemudian dia, ini sebagian imam tersebut hanya mencukupkan diri dengan salat tahajud di akhir malam sebanyak 10 rakaat atau 8 rakaat, atau sebaliknya yulghi salat tahajudi, ya, dia mengabaikan salat tahajud di akhir malam, wa yaqtasiru ala salati tarawih, dan mencukupkan diri dengan salat tarawih fi awalil lail, di awal malam. Artinya tidak menghidupkan salah satu dari bagian malam, awal ataupun akhir, yang seharusnya di akhir malam, di akhir-akhir hari bulan Ramadan, malam-malam bulan Ramadan itu malam-malam harinya itu dihidupkan secara penuh, ya. Itu yang terbaik demikian. Wa ma'na hadza annahum la yazidu ijtihaduhum, maknanya di sini mereka tidak menambah kesungguhan mereka, yaitu terutama dalam masalah salat ini. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu ijtihadahu fi hadzal ashri, sebagaimana dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambah kesungguhan beliau di malam-malam yang 10 ini. Wa yuhyi layaliha, dan beliau menghidupkan malam-malamnya bi ziyadatis salati wa tatwiliha, dengan menambah salat dan memanjangkan salatnya, ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian hadis bahwa ketika Rasulullah SAW pada malam 27 Ramadan, pernah disebutkan dalam sebuah hadis, beliau SAW salat dari semenjak setelah Isya terus salat malam sampai menjelang sahur, ya. Ini khusus pada satu kesempatan yang beliau lewati di malam 27 Ramadan tersebut. Ini salah satu di antara contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menambah ijtihadnya di dalam salat di akhir malam bulan Ramadan. Wa ma dzakarnahu huwa fi haqqi man yusalli 20 rak'atan fi kulli syahr. Yang kami sebutkan tadi tentang contoh ini amalan yang 10 rakaat di awal kemudian 10 rakaat di akhir. Huwa fi haqqi man yusalli 20 rak'atan. Ini tentang orang yang salat kebiasaannya itu salat 20 rakaat fi kulli syahr, pada setiap bulannya, pada satu bulan Ramadan tersebut. Amma man yusalli fi awal syahri 10 raka'atin. Adapun orang yang salat di awal bulan itu 10 rakaat, fa innahu yudhifu ilaiha 10 ukhra, maka hendaknya dia menambah 10 rakaat yang lain, ya, fil ashril awakhiri, pada 10 hari terakhir
yatahajjadu fiha akhir lail, yang dia melakukan tahajud dengan 10 rakaat tersebut pada akhir malamnya, ya. Jadi beliau mengatakan tidak mengapa bagi kita yang terbiasa sholat tarawih sebanyak 10 rakaat ataupun 8 rakaat, ya, ketika di malam terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir, untuk menambahi sholat tahajudnya di akhir malam. Tentu saja dengan witir yang cuma sekali saja. Artinya ketika di awal sholat malamnya itu, ketika setelah isya dia sholat tarawih dengan witirnya sekaligus, maka di akhir tahajudnya itu dia tidak melaksanakan witirnya lagi. Atau ketika di awalnya tidak melaksanakan witir, maka witirnya dilakukan setelah tahajud. Ini demikian keterangan dari para ulama rahimahumullah ta'ala. Wali Syekhil Allamati Abi Butain risalatun fi raddi ala mithli haula'i tajiduha fi ad-durar as-saniyah wa sananquluha fi akhir al-kitab. Dan Syekh Allamah Abi Butain memiliki risalah, memiliki tulisan, ya, tulisan ilmiah tentang bantahan kepada orang-orang yang seperti itu, ya, yang sikapnya itu menyelisih sunnah dalam menghidupkan malam-malam hari terakhir bulan Ramadan ini. Tajiduha fid durar as-saniyah, yang risalah tersebut bisa Anda dapati di kitab Ad-Durar as-Saniyah. Di sini disebutkan dalam juz ketiga, ya, jilid ketiga, halaman 181 sampai 185. Wasananquluha fi akhir kitab, yang beliau katakan akan kami nukilkan nanti, ya, nukilan dari risalah tersebut di akhir kitab. Nas'alullaha at-taufiq wal qabula wal 'afa 'anit taqsir. Kita memohon kepada Allah Ta'ala taufiknya dan penerimaan amal kita dan ampunannya terhadap kekurangan-kekurangan kita. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Ta'ala Rabbul alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi